berusia 25 tahun ditemukan warga di sebuah semak-semak di pinggir jalan, yang akhirnya telah meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut hasil visum, Mega yang memiliki riwayat penyakit jantung mengalami penganiayaan dari beberapa luka memar dan gosong di beberapa bagian tubuhnya. Kini polisi tengah mengusut kasus tersebut dari nomor plat mobil yang sudah dilaporkan warga. Apa? Plat mobil sudah laporkan warga? Ini kalau kayak begini bisa ketahuan kita. Ya, pokoknya kita harus kabur sebelum polisi itu ngincer kita. Ya sekarang mau kabur bagaimana? Kamu nggak dengar tadi? Plat mobil sudah dilaporkan oleh warga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita kan bisa cari kontrakan. Abis itu, ya udah, mobilnya kita jual. Beres kan? Ya beres. Enak kamu ngomong. Semua ini tuh gara-gara kamu. Loh, kok gara-gara? Permainan kamu sudah keterlaluan. Kamu nggak nyalain aku sih? Ini semua tuh awalnya gara-gara kamu. Siapa suruh kamu deket-deket Mega terus? Nyesel aku ngikutin semuanya. Udahlah, kamu tuh nggak usah pakai nyesel-nyesel segala. Mau nggak kamu kita pergi sejauh mungkin dari sini supaya kita nggak diincar sama polisi? Bapak yakin nggak ngeliat Mega diculik, Pak? Saya nggak lihat, Pak. Tapi saya nemu barang ini, Pak. Mas Ronald, saya minta izin untuk pegang dompetnya Mbak Mega supaya dapat penglihatan masa lalu. Iya, silakan. Ternyata benar, Mbak Mega masuk ke sebuah mobil sama satu lelaki. Dan sepertinya dia kenal sama lelaki itu, soalnya dia masuk mobil itu nggak terpaksa, tapi masuk sendiri. Jangan-jangan ini perbuatan Andre. Terakhir tuh Andre kasih bunga gitu ke dia. Sebentar. Ini orangnya bukan? Iya benar banget, dia orangnya. Andre, ini ya? Ya. Mas tahu rumahnya di mana? Kalau tahu mendingan kita kesana sekarang. Tapi aku nggak bisa ikut ya Bang Zen, soalnya aku mesti pulang. Ya nggak apa-apa. Ini Mas. Oke. Makasih ya, Sis. Ntar aku minta tolong sama Nino aja kalau dia bisa. Oke. Makasih ya, Sis. Ayo Mas, mari Pak. Iya. Makasih Pak. Sama-sama. Udah terus nih. Buka bagasi. Buru! Iya. Jangan kabur, Rob! Mana? Buru! Mas, woi! Dia kabur lagi. Mas Ronald nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kita harus segera lapor polisi. Takutnya Mas Andre keburu kabur ke tempat yang jauh. Iya, Mas. Yuk. Akhirnya kita dapat kontrakan juga, Andre. Ya, nggak bagus-bagus aman. Tapi lumayan lah. Daripada di rumah temen, kita pindah-pindah terus dari satu temen ke temen lain. Lama-lama kita ketahuan. Udah nggak usah dibahas. Nanti kalau ada orang denger gimana? Iya. Halo, Pak. Kalian tadi yang telepon saya. Oh, iya benar. Ya, kita lihat iklan ini di internet sih. Katanya ada di kontrakin, Pak ya. Terus yang mau ngontrak itu siapa? Ya, Kita. Ya udah, saya antar ke dalam. Ayo.
ada orang, dia pakai topeng terus dia bawa pisau, dia tadi kayak mau ngancem aku. Serius kamu? Iya, Andre, aku takut. Ada siapa-siapa. Kamu nggak salah lihat? Mana? Saya lihat di luar jendela nggak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaan kamu aja kali. Enggak, Pak. Beneran tadi itu ada orang, Pak. Udah ya, kamu tenang. Mungkin kamu kecapean. Butuh istirahat. Ya, aku juga mau istirahat. Udah, kamu istirahat ya. Andre. Ya, aku juga mau istirahat. Lun, ngomong-ngomong tadi ceramahnya bagus aja, bagus banget ya. Iya, Mak. Astagfirullahaladzim. Lun, itu apaan tuh? Medi. Nggak tahu, kayaknya bukan. Saya tadi masa medi lari. Orang kali, Mak. Lah orang kok pakai topeng begitu sih, Lun? Serem amat. Putih-putih serem, Luna pikir hantu juga, Mak. Iya. Ya Allah, kita pulang aja serem, Lun. Ya, Mak. Yuk. Cepet tuju lah, Ih, ngaget-ngagetin aja, Waalaikumsalam. Lu gegaruk aja kenapa sih kayak kuding? Itu kenapa merah-merah? Hah? Kenapa? Lu garuk-garuk begitu? Alergi kali ya? Alergi? Abis saya masih habis makan udang tadi. Alergi udang. Udah tahu alergi dimakan. Iya tahu. Ini kenapa sih kayak orang ketakutan, ha? Itu tadi ada yang lari di depan emak, tapi dia pakai topeng begitu. Serem, Pak RT. Udah pikir hantu. Iya, kata Luna, bukan, katanya orang. Topeng. Oh, Perampok kali? Orang jahat? Rampok. Ih, Teh. Bisa aja. Jahat, perampok. Oh iya, Mak, bener. Siapa tuh perampok kan pakai topeng ya. Teh, anterin pulang yuk. Ayo. Iya. Neng, dari mana? Orang baru ya? Kok baru pernah lihat? Permisi, Bu. Orang ditanya kok diam aja. Andre, aduh lama banget sih buka pintunya. Andre. Kamu tau apaan sih? Ketok-ketok kenceng banget. Apa-apaan sih, apa-apaan? Kamu tahu nggak? Tadi tuh ada ibu-ibu nanya-nanya ke aku. Dia kayak curiga deh sama aku. Ngapain sih kamu selalu aku beli makanan? Udah deh, ya. Kamu tuh nggak usah bawel. Nggak penting. Udah nih. Tadi teman kamu telepon. Katanya mau beli mobil. Ya nggak tahu sih, dia bilang mau ketemu di ujung jalan kampung. Ya udah, biar aku aja yang kesana. Yakin? Iya. Oke. Yaudah, yuk masuk. Yang setengahnya udah gue transfer ke rekening lo ya. Sisanya gue transfer besok. Iya, makasih banyak ya. Ini suratnya sama kuncinya. Ya, sama-sama. Tapi lo yakin mau jual mobil lo dengan seharga gitu doang? Ya yakin lah. Lo kan temen gue, makanya gue jual murah. Oh gitu, makasih ya. Pas banget nih, gue juga emang lagi butuh mobil. Soalnya gue dan keluarga gue mau pindah keluar kota. Oh ya? Bagus dong. Kalau gitu gue duluan ya. Yaudah, makasih ya. Ya. Ya Dam, aku juga berusaha ya untuk bangun yayasan ini. Alhamdulillah, yang penting yayasan ini kamu jaga. Bukan untuk cari keuntungan, tapi kita bantu sesama ya. Dan aku senang kamu bisa satu visi sama aku, sama Yayasan Nurul Jannah. Sekali lagi aku terima kasih ya, kamu udah tulus bantuin Yayasan Nurul Jannah. Iya, sama-sama. Aku ngerti kok, ya prakteknya boleh berbisnis, tapi demi kepentingan sosial juga. Ya. Eva, apa yang miss call ya? Nabila, aku duluan dulu. Nanti kita bahas lagi ya soal Yayasan Nurul Jannah. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam tuh perfect banget ya. Sesuai sama kriteria aku. Ya Allah, aku percaya kau pasti akan memberikan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula.
Jadi nanti malam... Pak. Bang Daus, Pak RT Ali. Ini kenapa lagi anaknya Papi Bopak? Kayak sedih banget ini. Masalah pasti nih sama Adam ya, masalah ya? Enggak, bohong, nggak mungkin. Biasa tuh Eva kan ceria ya. Nih kalau misalkan lagi sedih kayak gini biasanya ada masalah sama Adam nih. Nggak apa-apa, cuman tuh Eva tuh kayaknya belakangan ini lagi negatif thinking sama Adam. Loh, emangnya Adam ada masalah apa? Jadi kan ada yang kerja tuh, ada karyawan baru di yayasannya Adam. Terus tuh cantik gitu, pakai hijab, pinter. Nah semenjak ada dia tuh Adam tuh jadi lebay gitu perhatiannya. Terus itu telat mulu janjian. I know. Berarti emang cemburu. Jangan gitu. Jealous. Enggak cemburu tapi maksudnya masa gara-gara ada dia Adam jadi telat mulu, kalau janjian kan aneh. Sebetulnya yang lebay itu bukan Adam. Kamu yang lebay. Pak RT emang kayak gitu. Nih ya Eva, walaupun begini-gini juga kita pernah tua. Tuh. Kan? Pernah muda. Muda dong. Kan udah tua. Tapi mudanya itu mukanya tua waktu itu. Kalau pernah tua, bentar lagi udah ujur kamu tuh. Udah dah, percaya. Kalau Adam itu setia. Adam tuh kalau udah suka sama cewek atau suka sama perempuan atau suka dengan kekasihnya, nggak bakal berpaling. Paling cuma ini sebatas ya namanya lagi sibuk gitu. Enggak Bang Daus, tapi Bang Daus tuh nggak tahu soalnya. Yalah, Bang Daus nggak tahu kan dia nggak punya cewek, makanya Mbak Eva nggak usah cemburu. Abang tahu Adam itu dari kecil. Gitu. Ya, kamu jangan terlalu berprasangka yang buruk, ya kan? Ya terlalu, aduh. Enggak lah, Adam nggak kayak gitu lah. Itu tuh Adam. Ngumpet. Jangan kasih tau. Kayaknya kalau di sini kelihatan deh. Biar enak, biar ngomongnya enak. Kodok. Kirain rumput. Ngapain ini? Kok kelihatan? Pak RT. Terus. Kita kan ngumpet. Ngapain ini? Ya, ketahuan orang pengen ngumpet. Ya Allah, itu kok jadi kayak gitu. Itu kenapa kayak begitu mukanya? Apa? Ngumpet nggak enak kalau misalnya tadi ada. Kotor di tembok teh. Lu sih punya idenya begitu. Ngumpet di sini. Baru ngumpet ke sono. Bang Daus. Adam. Tuh, kan? Dibilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi lu. Jadi lu beneran kerja di Yayasan Nurjana? Hah? Iya, kenapa? Gila. Emang gak ada kerja tempat lain apa? Hah? Lu ngarepin apa di sini? Kak, aku kerja bukan cuma sekedar cari uang. Lagi memang aku udah niat kok untuk ngembangin yayasan. Apalagi ini amanah Oma Jana. Wow. Emang lu digaji berapa sama Adam? Hah? Berapapun gajinya, aku nggak masalah, yang penting halal. Yang penting aku juga bisa ibadah. Ibadah? Lo ngomongin ibadah sama gua? Nabila yang dulu gua kenal mana? Hah? Gua abang lu, seharusnya lu kerja sama gua. Kak, gini ya. Yang ngejalanin hidup aku itu aku. Jadi terserah aku mau gimana. Lagian, aku punya kakak yang perilakunya buruk dan gak bisa ngasih sesuatu yang baik, ngapain aku harus ikutin? Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Nabila itu adik kamu. Kakak itu seharusnya mengayomi, bukannya melakukan kekerasan. Cuma Kak, mau kakak nasihatin Kak Ferdi sampai kapan juga gak akan pernah didengerin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sista, lo nggak tahu sebenarnya Nabila ini seperti apa. Dia persis kayak gue. Dan satu lagi, dia adik gue. Lo nggak usah ikut campur persoalan kita, ngerti? Mas, kita ini suami istri. Jadi keluarga kamu adalah keluarga aku juga. Dan Nabila udah aku anggap sebagai adik sendiri. Lo masih mau bantah gue? Hah? Sekarang keluar. Mas Ferdi! Adam. Ya. Rasanya aneh ya? Aneh kenapa?
Canggung aja kan udah lama kita nggak pernah jalan-jalan berdua. Dulu kan selalu ngumpet-ngumpet dari Oma. Coba kalau masih ada Oma, pasti kita nggak mungkin bisa jalan berdua kayak gini. Fa, kamu harus yakin kalau Oma itu udah merestui kita. Oma menulis sendiri suratnya kan, kalau Oma minta maaf sama kamu dan merestui hubungan kamu dan aku. Tapi aku nyesel deh, Dam. Aku belum sempat ngasih lihat niat baik aku ke Oma. Hubungan aku sama Oma sampai terakhir tuh masih kurang bagus. Doain aja. Yang sekarang Oma butuhkan itu cuma doa. Iya, pokoknya aku doain semoga Oma tenang. Lo harus kasih buat ada di rekening itu. Kak, tapi aku udah janji sama Adam, uang itu sepenuhnya aku kasih ke yayasan. Gue udah susah payah nyari duit itu. Dan lu gak usah munafik. Lu juga pakai duit itu kan buat bayar kuliah lu. Ya karena itu aku nyesel. Sekarang aku mau bayar itu dengan bantu yayasan, Kak. Sekarang lu udah berubah ya. Lu gak licik kayak gue. Lu harus gue kasih pelajaran dong. Fer, cukup Fer. Dia ini adik kandung kamu. Lu gak usah ikut campur. Sekarang juga lu. Ayo pulang, buruan. Kak sakit, Kakak. Aku susulin mereka dulu ya, kasihan Nabila, takut dia papain sama Ferdi. Assalamualaikum. Fer! Adam khawatir sama Nabila dan ninggalin aku gitu aja. Ya ampun, aku nggak boleh mikir yang macem-macem. Biar gimana pun kan, mereka itu keluarga. Lumayan. Uang ini bisa untuk pegangan aku. Sebenarnya aku nggak rela sih ngejual mobil aku. Tapi daripada aku jadi inceran polisi, lebih baik aku jual. Kamu kenapa sih teriak-teriak? Dre, uang hasil penjualan mobil hilang, Dre. Apa? Hilang? Diambil, dirampok atau apa? Iya, aku nggak tahu. Ini nggak beres nih. Di sekitaran sini banyak rampok kayaknya. Kepala kamu kenapa? Tadi tuh ada orang mukul kepala aku, Dre. Dan aku nggak tahu lagi karena aku nggak ngeliat muka dia. Kayaknya kita harus kasih tau Pak Karta. Iya benar. Kamu harus kasih tau dia. Aku yakin